Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, Dewan Juri, Dewan Hakim, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Jalan-jalan ke kota Kudus. Cakep, jawab dong. Saya ulang lagi nih. Jalan-jalan ke kota Kudus. Jangan lupa beli kopi. Saya Fakhri dari PT Demus, siap membahas dedikasi santri untuk negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, baru-baru ini fenomena yang mengguncang dan menjadi isu publik nasional yang sangat trending pada akhir tahun 2025 adalah fenomena maraknya kekerasan dan kejahatan terhadap anak serta kerusakan moral di ruang pendidikan Indonesia. Data terbaru dari JPPI, Jaringan Perlindungan Pendidikan Indonesia, menunjukkan bahwa kasus kekerasan di sekolah meningkat lebih dari 600% dalam kurun waktu 6 tahun, dan 641 kasus kekerasan di sekolah dilaporkan sepanjang tahun 2025, termasuk kekerasan seksual yang mendominasi lebih dari 50% kasus itu. Lembaga ini menyebutnya sebagai pandemi kekerasan sistemik yang menggerogoti ruang pendidikan kita. Sebuah ruang yang seharusnya menjadi benteng nilai dan moral anak bangsa. Hadirin yang saya muliakan, fenomena ini bukan opini belaka, tetapi fakta yang dihadirkan oleh data. Bukan sekadar kabar biasa, tetapi angka yang mencengangkan seluruh lapisan masyarakat kita. Ini bukan sekadar statistik yang menari di atas kertas tanpa makna nyata, tapi ini sebuah realitas yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa kita secara radikal dan nyata. Bayangkan hadirin, dampak nyata dari kekerasan yang meluas. Adanya anak trauma kehilangan semangat belajar, jiwa yang hancur karena perundungan, dan akhlak yang terkikis oleh budaya kekerasan yang tersamar hampir di setiap sudut pendidikan kita. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya moral bangsa yang akan runtuh, tetapi harapan Indonesia yang bermartabat akan terkubur dalam sejarah yang kelam. Dan saat itu datang, bukan penjajah fisik yang menghancurkan kita, tapi nilai krisis yang merobek dari dalam jantung kehidupan kita tanpa kita sadari sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadirin yang saya muliakan, lahir sebuah pertanyaan vital yang harus kita jawab bersama. Apa dedikasi santri untuk negeri tercinta ini yang penuh luka? Hadirin yang saya hormati, santri bukan sekadar simbol sarung dan peci yang dipandang usang dan sederhana, tetapi santri adalah penjaga nilai sejati, penopang moral bangsa yang hakiki, dan pewaris akhlak ilahiyah yang teguh di setiap era perubahan yang mengguncang kita semua. Mari kita ingat bersama resolusi jihad 22 Oktober 1945. Bukan sekadar catatan sejarah biasa, tetapi bukti nyata bahwa santri tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Namun hari ini medan pertempuran santri telah berubah rupa. Bukan lagi sekadar mengangkat senjata di medan pertempuran fisik, tetapi mengangkat martabat bangsa di tengah krisis moral dan budaya peradaban yang mengancam kita semua secara sistemik. Maka dedikasi santri hari ini harus benar-benar tercermin dalam sikap hidup yang nyata, menjadi pilar kokoh yang mampu membalikkan tren gawat serta merubah arah masa depan bangsa menuju cahaya yang cerah dan bermartabat mulia. Hadirin, oi hadirin, lanjut gak nih? Di tengah dunia
yang gemerlap oleh kemajuan semu dan godaan tanpa jeda. Santri harus berdiri tegak menjaga iman sebagai cahaya jiwa, menjaga akhlak sebagai identitas luhur yang tak boleh sirna. Sebab selama santri menjaga iman, ilmu dan pengabdian yang nyata, insya Allah Indonesia akan berdiri kokoh sebagai bangsa yang bermartabat, beradab dan penuh berkah sepanjang masanya. Hal ini senada dengan dawuh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, la khaira fi ummatin idza kana abna juhalau wala tasluhul ummatu illa bi ilmi. Tidak ada kebaikan dalam suatu bangsa ketika generasinya tidak pandai, dan dalam suatu bangsa tidak akan menjadi baik, maju dan berperadaban kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan landasan yang sangat jelas tentang peran orang berilmu. Dalam surat At-Taubah ayat 122 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Al-Imam As-Sawi dalam kitabnya Hasyiatus Sawi ala Tafsir Jalalain menegaskan bahwa fihi isyaratun ila annahu yambagi li talibil ilmi tahsinu maksodi bi ayyuk sida bi talabil ilma ta'lima ghairihi wa ti'adahu huwa fi nafsi. Bahwa menuntut ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kembali mengabdi ke tengah masyarakat, membawa manfaat dan ilmu. Maka santri sejati bukan hanya tekun belajar di pesantren saja, melainkan yang kembali ke tengah umat membawa cahaya, solusi dan harapan yang nyata. Oleh karena itu, jagalah iman dan akhlak dengan sepenuh jiwa. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dengan niat ibadah yang mulia, dan abdikan diri untuk negeri tercinta dengan keikhlasan total dan bermakna. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu dulu, ada pantun buat kalian. Minum kopi di waktu senja, cakep. Kopi jamait gulanya tak terbawa, bila pidato terasa terlalu lama, mohon maaf, itu tanda semangatnya luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Najibul Fahri. Untuk delegasi selanjutnya, yaitu atas nama